Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 7. Apa kabar hari ini? Pasti sehat dan luar biasa ya. Dan harapannya juga seperti itu. Ingat, di masa pandemi ini kamu harus mengurangi aktivitas di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kau berdoa di tempatmu, Ibu berdoa di sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di materi teks narasi atau fantasi, dan kemarin untuk penilaian akhirnya Ibu ada memberikan tugas kepada kamu untuk menyajikan teks narasi atau fantasi, boleh dari hasil pemikiran atau ide sendiri, boleh juga mengikuti yang ada di buku paket. Namun belum semua mengumpulkan, Ibu tunggu ya sampai hari ini. Ibu tunggu harus sudah segera dikumpulkan. Baik, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks prosedur membuat atau melakukan sesuatu. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan ciri umum teks prosedur. Dan yang ketiga, kamu mampu menentukan ciri kebahasan teks prosedur. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai pengertian ciri umum dan ciri kebahasan yang digunakan dalam teks prosedur, kamu amati video berikut ini. Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Halfrida di sini. Pagi ini saya akan membuat tutorial memasak tomogoyaki, atau sering kita sebut omelet, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut telur dadar. Oke, baik. Nah, sebelum saya membuat tomogoyaki atau telur dadar, pertama sekali yang saya harus perkenalkan kepada kalian adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat telur dadar atau omelet ini. Adapun alatnya, yang pertama pan, kompor, lalu sendok penjepit seperti ini, pisau, sendok makan, piring, talenan, pengupas wortel, dan apa lagi ya? Saya rasa cukup untuk alatnya. Sedangkan untuk bahannya, yang pertama sekali adalah telur bebek. Saya gunakan 3 butir. Lalu bawang merah, bawang daun, dan saya tambahin cabai. Itu sesuai selera ya. Kalau mau boleh, kalau nggak mau juga boleh. Lalu wortel yang sudah direbus. Ada garam, lada, penyedap rasa atau micin. Ingat ya, membuat kamu buat itu bukan micin, tapi kamu malas belajar. Saus dan minyak goreng. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembuatan omeletnya. Yang pertama sekali adalah kita pecahkan 3 telur bebek yang sudah disediakan. Nah, di dalamnya tadi sudah saya masukkan ini ya, wortel yang sudah direbus. Harus direbus ya, supaya lebih enak. Kalau nanti dia mentah, agak lebih kani gitu. Tergantung selera sih. Kalau mau buat yang mentah juga boleh, yang sudah direbus juga boleh. Tapi untuk pagi ini saya buat yang direbus ya, karena saya kurang suka memakan yang kurang mateng gitu ya. Lalu kita masukkan garam secukupnya, sesuai selera juga. Lalu penyedap rasa atau sering kita sebut micin. Kita masukkan bawang daunnya, bawang merah, dan cabai. Kita jadikan satu ya. Oke, sudah tercampur rata. Kita masukkan semua, lalu kita aduk. Aduknya sesuai selera juga ya. Boleh kencang, boleh lambat, terserah.
Itu tergantung kepada orang yang mengaconya. Kacu sampai tercampur. Nah, untuk minyaknya boleh ya, terserah kamu. Kalau mau buat margarin juga boleh. Tapi yang saat ini yang ada di hadapan ibu adalah minyak Fortune. Jadi saya gunakan minyak goreng. Pakai margarin juga lebih bagus, lebih apa ya? Lebih wangi pastinya ya. Oke, saya rasa kurang ya. Ibu tambahin satu lagi untuk omeletnya ya. Saya tambahin telurnya satu lagi supaya lebih banyak. Tambah sedikit garam, ya, karena tadi sudah tambah. Garamnya juga harus ditambah, nanti rasanya malah kurang. Aduk lagi, aduk lagi. Dan jangan lupa tambahkan bubuk ladaku. Saya tambah hanya sedikit ya, karena tadi kan sudah buat apa ya, cabai rawit, jadi nanti terlalu pedas. Itu tergantung selera sih, karena saya suka yang pedas-pedas, jadi maka saya buat cabai terus saya tambah ladaku lagi. Kalau memang kamu nggak suka pedas, tidak usah ditambah lagi ladakunya, cukup cabai, atau cabainya bisa diganti dengan ladaku. Oke, berhubung telurnya sudah tercampur, sekarang kita hidupkan apinya, kita panaskan pannya, lalu masukkan minyak goreng secukupnya saja untuk membasahi pannya. Oke. Sepertinya kurang, sedikit lagi. Oke. Jadi nanti untuk masaknya itu jangan langsung semua ya. Sama dengan cara pembuatan tamagokinya. Jadi kita harus gulung-gulung. Kalau kita di rumah kan tumpahkan semua, balik, udah angkat matang gitu ya. Untuk kali ini agak sedikit berbeda. Oke. Sembari menunggu pannya panas, kita aduk lagi telurnya, aduk lagi sampai merata. Baik, karena pannya sudah mulai panas, maka kompornya harus dikecilkan ya. Harus dimasak dengan api sedang. Oke, sudah saya kecilkan. Kita coba tuang sedikit lebih sedikit, jangan langsung semua ya. Harus perlahan-lahan. Oke. Untuk kameranya boleh kita dekatkan ya, supaya cara penggulungannya nampak. Nah, begini dia. Jadi sudah kita dadar, kita tinggal nunggu matang. Ya, sudah mulai matang, dan kita akan coba gulung ya, gulung perlahan-lahan. Kita balik dulu kali ya, supaya matang, lalu nanti kita gulung.
Oke, kita coba mulai menggulung karena sudah mulai wangi. Wow, wangi sekali. Nah, kita masukkan lagi telur yang sudah diaduk tadi. Kita tunggu sampai matang ya, gengs. Jadi kalian bisa buat ini lebih besar lagi dengan telur yang lebih banyak lagi pastinya ya. Ini mungkin hanya 3 kali tuang karena telurnya tadi hanya 4. Kita tunggu sampai matang. Oke, kita gulung lagi. Dan yang terakhir kita tuangkan. Oke, sudah habis. Jadi bagi kamu yang misalnya di rumah malas masak, atau tidak punya waktu, atau mau makanan yang sederhana, boleh lihat atau ikuti cara yang berikut ini ya. Jadi supaya kita bisa menikmati telur dadarnya. Atau dalam bahasa Korea yang tadi tamamoki, kalau dalam bahasa Indonesia omelet, dalam bahasa Inggris omelet dan bahasa Indonesia telur dadar. Boleh ikuti cara yang sudah ibu lakukan tadi. Nah, kalau kamu mau, lakukanlah di rumah. Dan ingat, harus didampingi oleh orang tua, karena kita menggunakan kompor agak sedikit berbahaya. Maka kalau mau buat seperti ini, kalau kamu belum terbiasa, harus dampingi orang tua ya. Oke, karena sudah masak, tinggal kita gulung dan gulung. Oke. Sedikit terkulai ya, mungkin karena tadi minyaknya kurang. Baik, karena sudah matang, sekarang kita pindahkan ke talenan untuk kita potong-potong. Wow, wangi sekali. Tadang! Omelet gulungnya telah selesai dan rasanya pasti
enak dan nikmat. Kalau mau buat seperti ini, boleh lakukan di rumah. Dadah. Nah, bagaimana dengan videonya? Kamu pernah melakukan sesuatu bukan? Kamu pernah melakukan seperti hal yang Ibu lakukan tadi? Kalau belum, kamu boleh melakukannya nanti. Nah, pastinya kalian pernah melakukan atau membuat sesuatu, apapun itu. Nah, kalau kamu pernah melakukan sesuatu atau pernah membuat sesuatu, itulah yang disebut dengan proses. Ya. Nah, kalau misal kamu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan langkah-langkah, kira-kira apa yang terjadi ya? Soalnya kamu memasak telur, nah kamu masukkan dulu telurnya baru dihidupkan kompornya, atau setelah masak dulu telurnya baru kamu masukkan garam dan lain-lainnya. Bagaimana kira-kira? Kacau bukan? Nah, dari hasil video yang kamu amati tadi, silakan simpulkan. Sebenarnya prosedur itu apa? Ciri umum dari prosedur itu apa? Ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur itu apa? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, boleh buka buku paketmu halaman 71 sampai 73. Silakan dibaca, amati, lalu simpulkan. Apa itu pengertian dari teks prosedur? Apa ciri-ciri umum dari teks prosedur? Dan yang ketiga, apa ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur? Oke? Nah, ingat ya, tugas kamu menyimpulkan pengertian, ciri-ciri umum, dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Baik, itu saja Ibu rasa pembelajaran hari ini, tidak usah ribet-ribet. Setelah kamu mengamati video tadi, simpulkanlah, atau setelah kamu membaca buku ini, simpulkanlah pengertian, ciri umum, dan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Baik, kalau sudah selesai, langsung tuliskan di buku catatanmu, kirim ke GCR atau ke WhatsApp Ibu. Oke, baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Selamat pagi.